Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ya. Namaku Azrina Azhar Fazira. Aku dari Universitas Negeri Semarang. Di sini kita semua akan belajar bareng mengenai fungsi kuadrat. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan belajar mengenai karakteristik dari fungsi kuadrat. Di sini nanti kita akan belajar 4 materi terkait karakteristik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah keterbukaan, kemudian titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan titik puncak atau titik balik. Mengenai keterbukaan ini, kita akan menentukan apakah grafik itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Caranya, semisal ada fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X plus 6. Nah, di fungsi di atas ini kita akan melihat koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat ini kan 1. Nah, 1 itu merupakan nilai A. Jadi, karena 1 ini lebih dari 0, maka grafik parabola akan terbuka ke atas. Jadi, untuk melihat grafik tersebut terbuka ke atas atau ke bawah, kita melihat nilai A di persamaan grafik fungsi tersebut. Kita melihat A, nilai A-nya itu dari koefisien X kuadrat. Kemudian kita ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kan Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah X ditambah 8. Kita melihat nilai A. Nilai A itu X kuadrat. Jadi kita melihat di sini. Karena di sini koefisien dari X kuadrat itu negatif 2 dan negatif 2 itu kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Untuk ilustrasinya ada di gambar di sini ya. Jadi kita lihat itu ada parabola yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Untuk berikutnya yaitu mengenai titik potong sumbu X. Untuk mencari titik potong sumbu X, nanti kita akan membuat persamaan ini, persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan min 2X kuadrat plus X plus 8 ini, Y-nya kita jadikan 0. Untuk titik potong sumbu X ini, kita bisa melihatnya dari nilai D atau nilai diskriminan. D itu artinya diskriminan ya, teman-teman. Nah, kita tahu nilai D ini dari rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Kita tahu nilai A, B, dan C itu dari persamaan fungsinya. Jadi, sebenarnya ini urut aja. Misalnya, aku punya contoh. Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah X ditambah 8. A, A itu kan tadi sudah dibahas di sebelumnya, bahwa A itu koefisien dari X kuadrat. Jadi nilai A di sini adalah negatif 2. Kemudian B itu koefisien dari X. Jadi karena di sini plus X, maka nilai B itu sama dengan 1. Kita harus memperhatikan tandanya ya, teman-teman. Misalkan ini negatif X, maka kita juga di sini nilai B-nya itu negatif 1. Kemudian C itu artinya konstanta. Di sini kan plus 8. Jadi konstantanya itu 8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan aja B-nya berapa? B-nya 1, 1 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya negatif 2, C-nya 8. Jadi kalau sudah ketemu, nanti kita tahu bahwa nilai D-nya itu lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0. Jika D-nya lebih dari 0, maka nanti grafiknya itu parabolanya akan memotong sumbu X. Jadi dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Seperti gambar yang ada di bawah ini ya. Nah, jadi dia nanti akan memotong sumbu X di sini. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X. Jadi dia pas di sumbu X ini ya.
baik itu grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, jika D-nya kurang dari nol, maka dia tidak memotong sumbu X sama sekali. Jadi dia hanya akan mengambang. Kalau dia terbuka ke atas, dia akan menjadi definite positif. Kalau terbuka ke bawah, maka artinya definite negatif. Jadi kalau nilai diskriminannya ini kurang dari nol, dia tidak akan menyinggung sumbu X sama sekali. Oke, lanjut ya. Kita akan mencari bagaimana mengetahui titik potong dari sumbu Y. Untuk mencari titik potong sumbu Y, itu kebalikannya dari mencari titik potong sumbu X. Kalau mencari titik potong sumbu X tadi kan Y-nya yang dijadikan nol. Nah, kalau mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya yang dijadikan nol. Misalnya, ada persamaan Y sama dengan min 2X kuadrat ditambah X ditambah 8. Kita lihat untuk mengetahui titik potong sumbu Y itu sebenarnya kita hanya melihat konstantanya aja. Konstantanya kan 8. Nah, jika konstantanya ini lebih dari nol, maka nanti grafik akan memotong sumbu Y di atas 0,0. Kita lihat ya, misalnya di sini kan persamaan ini itu hasil parabolanya seperti di tertera di layar. 8 itu kan lebih dari nol, makanya grafiknya nanti akan memotong sumbu Y di atas 0,0. Nah, ternyata akan memotong di titik koordinat 8. 8 itu kan di atas 0,0. Jika nanti konstantanya itu nol, maka grafiknya itu akan melalui titik nol. Jadi nanti grafiknya akan di sebelah sini ya. Kemudian jika nilai konstantanya ini itu kurang dari nol, maka sumbu Y-nya nanti akan memotong di bawah 0,0. Jadi nanti akan memotong di sini, entah itu grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Untuk selanjutnya yaitu titik puncak atau titik balik. Jika grafiknya terbuka ke atas, maka itu disebut titik balik. Jika grafiknya terbuka ke bawah, itu disebut sebagai titik puncak. Nah, artinya apa? Kita lihat di sini. Titik balik itu titik yang ada di tengah-tengah paling ujung dari grafik ya. Dari grafik seperti di gambar ini. Cara mencarinya, kita yang pertama itu mencari persamaan sumbu simetri parabola. Rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. B sama A ini dari mana? Jadi semisal ada persamaan ini. Min 2X kuadrat plus X plus 8. Nilai B-nya itu 1. Nilai A-nya negatif 2. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja di sini berarti min B-nya itu 1 per 2 dikali A. A-nya berapa? A-nya negatif 2. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke sini. Jadi nanti dapat nilai X. Kemudian mencari nilai ekstrem dari parabola. Rumus dari mencari nilai ekstrem parabola adalah Y sama dengan min D per 4A. D itu artinya diskriminan. Tadi kan sudah dijelaskan ketika mencari titik potong sumbu X, D. Jadi rumus D itu B kuadrat min 4AC. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke sini. Min B kuadrat min 4AC per 4A. B dan C-nya kita dapat dari ini ya. B-nya itu 1, C-nya 8. Jadi nanti menyesuaikan sama persamaannya aja. Misalnya kalau X kuadrat min 3X plus 6 itu kan A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya 6. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Rumus Y sama dengan min D per 4A. Nah, titik puncak atau titik balik itu X, Y. X-nya itu sumbu simetri, Y-nya nilai ekstrim. Jadi, setelah mencari sumbu simetri dan nilai ekstrim, kita akan memperoleh titik puncak dari fungsi kuadrat.
Untuk memperdalam pemahaman kalian, di sini aku mau ngasih contoh soal mengenai grafik fungsi kuadrat, seperti yang telah kita pelajari tadi. Soalnya adalah tentukan titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik balik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Oke, di sini kan pertanyaannya titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau mencari titik potong dengan sumbu X, itu ingat, kita jadikan Y sebagai 0. Jadi nanti hasilnya gini. Fx itu bisa diganti Y ya. Y-nya di sini. Y sama dengan X kuadrat negatif 2X min 8 sama dengan Y-nya diganti 0. Maka jadinya X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan ini kita faktorkan. Ketemu memfaktor akar-akar dari X kuadrat min 2X min 8 itu X plus 2 dikali X min 4. Hasilnya X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Jadi titik potong dari sumbu X adalah negatif 2,0 dan 4,0. Nah, ingat ya, kalau X itu kan letaknya di depan. Jadi suatu garis atau suatu garis atau parabola itu pasti X, Y ya. Jadi X-nya itu di depan. Negatif 2,0 dan 4,0. Kemudian bagaimana cara mencari titik potong dengan sumbu Y? Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, itu kita jadikan X-nya 0. Jadi nanti X-nya ini diganti 0 semua. Sebenarnya ada cara mudah. Kalau kita mencari titik potong sumbu Y, kita tinggal melihat konstantanya aja. Di sini kan konstantanya negatif 8. Jadi udah pasti titik potong sumbu Y itu 0, konstanta. Jadi Y-nya itu 0, C. Di sini nolnya kan negatif 8. Jadi pasti titik potong sumbu Y adalah 0, negatif 8. Jadi kita tidak perlu memasukkan nilai X sama dengan 0 ini di persamaan ya. Kita tinggal melihat aja konstantanya. Kalau konstantanya plus 2 berarti ya nanti titik potong sumbu Y-nya itu 0,2. Kalau min 5, 0, min 5. Jadi itu udah pasti. Untuk selanjutnya yaitu mencari sumbu simetri. Sumbu simetri tadi udah kita pelajari, rumusnya itu min B per 2A. B di sini apa? B-nya itu koefisien dari X. Jadi ini kan negatif 2. Kita masukkan aja di sini. Jangan lupa tandanya ya. Kalau di sini min, berarti di sini juga harus min. Per 2 dikali A. A kan koefisien dari X kuadrat. Jadi kita masukkan di sini A-nya itu 1. Jadi nanti min 2 per 2 dikali 1. Min 2 per 2. Hasilnya negatif 1 karena di sini ada min jadinya 1. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai ekstrim Y. Nilai ekstrim Y rumusnya min D per 4A. D-nya B kuadrat min 4AC per 4A. Kita tinggal masukkan aja ya. B-nya negatif 2. Jadi min 2 kuadrat dikurangi 4. A-nya 1. Karena koefisien dari X kuadrat kan 1. Konstantanya negatif 8. Kemudian kita hitung hasilnya 36. Min 36 per 4 sama dengan min 9. Kemudian titik balik dari fungsi kuadrat tersebut. Tinggal memasukkan nilai simetri X dan nilai ekstrim Y. Ketemu kalau nilai balik, maksud saya, titik balik fungsi kuadrat 1, min 9. Jadi kita udah ketemu semua ya. Titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, nilai simetri X, nilai ekstrim, dan titik balik.